film seperti ini gitu. Itu sih yang akhirnya jadi penyemangat kami. Semoga film ini bukan hanya ditonton oleh para ulama tapi para jamaah-jamaahnya juga dan seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena ketulusan dalam berkarya untuk membuat sebuah karya yang didasari dengan cinta dan semangat untuk memberi kedamaian ke seluruh rakyat di Indonesia, semoga sampai, insya Allah. Mau boleh tambahin? Enggak ya? Cukup. Oke, kita lanjut aja kali ya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Mas Vino, Mas Anjas, melihat apresiasi dari MUI sendiri gimana? Apalagi yang sekarang ini tadi Pak Ustadz Erik bilang baru pertama kali mengeluarkan surat edaran itu sendiri. Gimana mungkin? Ya, alhamdulillah. Masya Allah ya, Masya Allah, film kita bisa bisa mendapatkan support. Tapi memang sepatutnya film-film baik seperti ini mendapatkan support ya. Bukan hanya dari MUI tapi juga dari masyarakat kita. Biar warna film Indonesia juga nggak cuma itu aja. Film-film baik di bioskop ini makin banyak, makin beragam gitu. Kan kebaikan itu bisa didapat dari berbagai macam gitu. Nah, melalui film ini karena saya bekerja di film, jadi saya pengennya juga memberikan sesuatu yang sumbangsi saya bukan hanya untuk di dunia film aja gitu, tapi untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk agama gitu. Dan tokoh Buya Hamka ini bisa mewakili itu semua. Karena Buya Hamka sendiri adalah tokoh yang multidimensi, dia seorang pahlawan nasional, seorang pejuang, seorang jurnalis juga seperti teman-teman semua, seorang sastrawan, dan terutama beliau adalah seorang ulama. Nah, melalui film ini kita mau menyampaikan bahwa tokoh besar ini jangan sampai dikenal oleh generasi sebelumnya aja atau generasi saya, tapi generasi berikutnya. Buya Hamka ini bisa selalu dikenang perjuangannya, karya-karyanya gitu, sehingga bisa melahirkan Hamka muda baru gitu. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa meraih kesuksesan, bukan meraih kesuksesan sebagai jumlah penonton aja, sukses secara fisik, tapi juga bisa menjadikan suatu pergerakan akhlak yang baik gitu buat para penontonnya. Dan saya rasa sekali lagi terima kasih kepada MUI atas himbauannya untuk kita semua, para ulama, masyarakat untuk menonton film ini. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pembuka gerbang yang baru agar film-film seperti ini juga bisa terus disupport. Amin. Insya Allah. Mungkin misalnya 2 hari lagi mau tayang gitu ke masyarakat itu, mungkin ada perasaan dan sudah beberapa kali kan ke daerah-daerah gitu, mungkin gimana perbedaannya dari yang pertama sama yang ini juga rasanya Iya. Bang Anjas. Silakan. Berdua ganti-gantian. Iya, deg-degan sih enggak sebetulnya untuk sebuah film sejarah, film biopik, perlu kita ketahui memang di Indonesia orang agak sedikit berat rasanya gitu untuk datang ke bioskop menonton film sejarah. Tapi alhamdulillah sebagai salah satu film biopik, Buya Hamka sebagai salah satu biopik yang luar biasa di volume pertamanya bisa tembus lebih dari 1 juta, karena harus kita akui nggak banyak film Indonesia terutama biopik yang tembus di 1 juta penonton. Luar biasa sekali. Dan setelah 30 kota kita keliling, melihat respon dari teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah ternyata film kedua ini mendapatkan respon yang luar biasa sekali. Tapi memang pembuktiannya nantilah ketika pas tanggal 21 2 hari lagi itu, apakah film-film baik seperti ini masih menjadi pilihan buat penonton atau genre lain yang mungkin masih berjaya gitu. Buat saya serahkan aja sama Allah gitu, kita ikhlas, kita sudah membuat film ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan film ini bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jangan lupa ini adalah sebuah film yang tetap juga harus menghibur. Jadi film, walaupun Buya Hamka adalah sebuah film sejarah, film biopik, tapi kita kemas film ini juga tetap menghibur. Jadi menghibur dulu, penontonnya terhibur, baru mendapatkan isi pesan yang baik-baik itu. Kalau dari awal filmnya nggak menghibur, bagaimana orang mau mendapatkan pesan yang baik gitu dari filmnya? Dan mudah-mudahan
film ini juga bisa bisa tersebar luas, bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan bahkan keluar lagi ya, insya Allah. Mau tambahin? Mas Anjas, Di sebelah kirinya ya aktor ya. Alhamdulillah, terima kasih MUI sudah mensupport film Buya Hamka ini, dan nggak banyak film yang bercerita tentang cinta belakangan ini hadir di perfilman Indonesia, dan alhamdulillah dari serial Buya Hamka ini banyak memberikan pesan-pesan cinta dan pesan-pesan moral yang begitu baik, yang bisa dipelajari, yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga generasi-generasi ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada film-film seperti Buya Hamka ini, dan semakin Indonesia menjadi penuh akan cinta, tidak hanya film-film setan-setan saja. Mas Anjas dan Mas Bino gitu, pesan moral apa sih yang didapatkan kalian setelah membintangi film ini, mungkin juga bisa disampaikan ke penonton yang nanti akan menonton film kalian di sini. Ya, kalau di sini yang saya rasakan, saya berperan sebagai Soekarno, walaupun ada sedikit pertentangan prinsip, akan tetapi yang namanya pertemanan antara Buya Hamka dan Soekarno itu tetap terjaga, tetap terjalin dengan baik, dan itu dia, penuh akan cinta kasih. Tapi kalau dari Mas Bino sendiri, simpel dan sederhana untuk Buya Hamka ini, pesan apa sih dari Mas Bino pribadi? Iya, seperti kata Buya Hamka, quotes-quotesnya, meme yang sudah banyak bertebaran, beliau pernah ngomong bahwa kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari gitu. Kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang baik, kita pasti akan ketemu. Itu film Buya Hamka. Tapi kalau kita ke bioskop untuk mencari film-film yang nggak baik pun juga akan ketemu gitu. Jadi semuanya akan tergantung pilihan para penonton mau menonton yang mana. Jadi buat saya ini persembahan kami dengan cinta, dengan hati untuk memberikan sebuah yang terbaik. Ada banyak tokoh-tokoh besar di sini, ada Buya Hamka, ada Soekarno, ada Hos Cokroaminoto nanti, ada Haji Agus Salim gitu, tokoh-tokoh besar Indonesia yang bisa menginspirasi kita gitu. Jadi jangan pernah lah kita sekali-sekali melupakan sejarah, karena kita bisa hidup sampai saat ini karena perjuangan dari mereka sendiri. Bisa melanjutkan tadi, pesan moral apa yang didapatkan setelah membintangi film ini? Kalau pesan moral pasti setiap penonton akan mendapatkan pesan moral yang beda-beda gitu. Buat teman-teman yang perempuan akan melihat betapa gigihnya perjuangan seorang Siti Raham yang menemani suaminya di kala pasang dan surut gitu, di kala suka dan duka. Kisah-kisah heroik seorang pahlawan biasanya ceritakan laki-lakinya aja terus, tapi di saat ini bahwa Siti Raham itu bisa menggambarkan bahwa tanpa adanya seorang support system yang baik dalam sebuah keluarga, seorang istri, tidak mungkin seorang Buya Hamka itu bisa setegar itu. Apalagi saat beliau masuk penjara, beliau difitnah gitu, tanpa adanya sosok perempuan seperti teman-teman semua ini mendampingi suami dan pasangannya seperti Siti Raham, pasti tidak ada laki-laki hebat seperti Buya Hamka. Dan mudah-mudahan film ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman yang mungkin akan menikah nanti, bagaimana sih kisi-kisinya gitu untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan apalagi apalagi insya Allah film ini bisa membawa kebaikan dan bisa memberikan sebuah gambaran akhlak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi film ini alhamdulillah lulus sensor semua umur. Jadi di waktu libur akhir tahun ini semoga bisa menjadi sajian untuk keluarga di seluruh Indonesia, itu aja sih. Jadi sekarang momen libur, mungkin ada beberapa orang yang mau liburan ke beberapa kota, tapi mungkin ada juga yang mau bersama keluarganya ke bioskop. Film Hamka dan Siti Raham ini kita alhamdulillah lulus sensor semua umur. Insya Allah memang kita desain untuk seluruh keluarga. Bahkan ada satu yang menarik sampai ke DM saya gitu ya, ada satu ustadz habis nonton film ini terus dia bilang, istri saya langsung cium tangan saya, dia bilang gitu, Abi, Umi minta maaf kalau selama ini banyak kurangnya dalam menjadi istri.
Terus insya Allah habis nonton film ini banyak hal yang baik yang Umi ingin lakukan untuk Abi, untuk mensupport Abi dalam berdakwah, untuk mensupport Abi di kala senang, sedih, apapun masalahnya Umi akan selalu ada.